Oh enggak mas, kalau dari Ayodhya Farm sendiri itu sudah mulai beternak ya mas ya? Sekitar tahun 2017-an, tapi dulu tuh masih beternak sapi mas. Sapi mas ya? Dulu masih fattening sapi, ngisi kandang tuh Hamin 5, Hamin 6 bulan sebelum Idul Adha biasanya. Target pasarnya untuk jual kurban. Yang jelas di Gunung Kidul itu ya tantangannya tetap di cuaca sih mas. Cuaca Gunung Kidul kalau siang tuh terlalu panas banget, sedangkan kalau malam ya sangat dingin di sini mas. Menyikapi itu semua? Ya, sirkulasi udaranya harus bagus. Katanya pernah jadi driver Gojek itu cari sensasi ya? Oh enggak. Ngisi waktu luang Ngisi gitu? waktu luang waktu itu mas. Ngisi waktu luang gitu? Berapa kali mas? Berjalan berapa bulan tuh? Lama itu mas, ya setahunan. Setahunan mas? Setahunan, ngisi waktu luang, gabut-gabut aja mas. Gak malu, gak gengsi gitu? Oh enggak lah. Enggak lah, tujuan nyari nafkah, aku nyari duit ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bukan Dokter Hewan. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Kita masih berada di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, teman-teman. Tepatnya di mana lagi? Ini teman-teman tentunya sudah banyak yang hafal. Bagi yang belum, ini dia di Ayodhya Farm. Untuk alamat lengkapnya bisa dicari-cari di Google Map atau kita tanya langsung. Ini sudah bersama owner dari Ayodhya Farm. Selamat siang Mas Adam. Selamat siang Mas Tonda. Nah, ini alamat yang lengkapnya Ayodhya. Ini mana Mas ini? Kami di Desa Karangtengah, Wonosari, Gunung Kidul Mas. Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Wonosari itu kecamatan Mas? Kecamatan. Gunung Kidul, kecamatan, kabupaten, dan juga untuk daerah istimewa Yogyakarta. Masih dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini Mas Adam, ini peternakannya saya lihat di sini ada 2 kandang ya? Dua kandang dalam arti yang jenis berbeda. Di sini ada yang panggung, ada yang lemprak. Terus yang di bawah itu ada yang lemprak. Nah ini sebenarnya awal-awal ternak dulu yang digunakan dua-duanya atau lemprak dulu? Yang awal-awal beternak dilemprak dulu Mas. Baru pengembangan di kandang panggung itu baru sekitar tahun 2023-an Mas. Oh baru 1 tahunan ya Mas ya? 1 tahunan, ini bangunan baru. Bangunan baru. Ini plus minusnya dari kandang lemprak dan kandang panggung sebelum kita beranjak ke yang lain-lain. Ya intinya kalau saya lebih merekomendasikan kandang panggung ya, karena kalau di kandang panggung itu dari pertumbuhannya itu jauh lebih optimal dibandingin kandang lemprak. Itu kalau kandang lemprak yang ada di Ayodhya Farm kita pergunakan untuk koloni kawin Mas. Untuk koloni kawin ya. Oh berarti koloni kawin di kandang lemprak semua ya? Betul. Atau juga untuk memudahkan proses kawinnya juga Mas? Betul. Nah begitu lahiran kita bawa ke panggung. Ini contoh-contoh yang lahiran. Ini contoh-contoh untuk yang menyusuinya. Berarti kurang lebih karena alasan itu Mas ya Betul Mas. Dari untuk kandangnya seperti ini modelnya. Dan nanti untuk misalkan full blood kan di sini kok sekarang menancapkan bendera sendiri untuk eksporter dorper ya full blood. Nanti di mana itu? Nanti kita tempatkan di kandang atas Mas. Oh yang di sana itu pojok itu Mas ya. Nah itu di panggung Mas ya? Enggak, kandang lemprak juga Mas, tapi di atas. Oh lemprak. Kandang display lah ya. Kandang display. Soalnya yang di luar negeri kebanyakan lemprak ya? Betul. Ya lebih lemprak dan semi umbaran sih sebetulnya Mas. Semi umbaran gitu. Kalau di Australia diumbar. Diumbar ya, dilihat ya. Di sini keterbatasan lahan mungkin. Betul, di Indonesia keterbatasan lahan. Soalnya padat penduduk juga Yogyakarta, kita tahu teman-teman kota pelajar katanya ya. Kota pelajar. Nah ini sebenarnya untuk lemprak itu tetap ini Mas ya, saya lihat tadi kita juga sempat turun ke bawah itu enggak terlalu bau gitu. Rahasianya apa ini di lemprak itu? Rahasianya ya dirawat sebetulnya Mas. Semuanya dirawat, dimanage dengan baik ya, hasilnya ya kandangnya nggak bau. Kemudian kalau untuk perawatannya itu ya seminggu sekali disinfektan. Sama dikasih pengurai amoniak ya, nitrobakter biasanya. Gitu. Iya. Saya lihat juga kering juga Mas itu yang di bawah ya. Dan ini Mas, pertama kali sebenarnya Ayodhya Farm ini berdiri memang ujuk-ujuk ini dari dulu juragan domba atau gimana gitu Mas? Oh enggak Mas, kalau dari Ayodhya Farm sendiri itu sudah mulai beternak ya Mas ya? Sekitar tahun 2017-an, tapi dulu tuh masih beternak sapi Mas. Sapi Mas ya? Dulu masih fattening sapi, ngisi kandang tuh Hamin 5, Hamin 6 bulan sebelum Idul Adha biasanya. Target pasarnya untuk jual kurban. Jual kurban. Jadi penggemukan spesialis kurban lah istilahnya. Iya betul Mas. Seiring berjalannya waktu, punya rezeki ya Mas ya, punya rezeki.
mulai membuat kandang domba itu sekitar tahun 2019-an, Mas. Berarti baru 5 tahunan Mas ya? Kurang lebih seperti itu, Mas. Dulu saksi sejarah kandang pertama yang kandang atas itu, Mas, yang saya di bilang atas kandang tadi. display itu. Ya nanti insya Allah coba tak slide-kan sana ya. Betul. Itu kandang sejarah Mas. Sejarah. Pertama kali ngisi Mas di Ayodhya Farm berapa ekor? Ya berdasarkan cerita dari Pak Arif ya, kepala kandang yang pertama gabung dari awal banget sekitar 60 ekoran, Mas. Itu dulu masih proyeksi fattening domba. Oh, fattening pertamanya penggemukan juga. Masih penggemukan dulu, Mas. Itu ngisi kandangnya ya sama seperti sapi H-5 sampai H-6 bulan sebelum kurban. Gitu. Tetapi di tengah jalan ya lika-liku, Mas. Karena ya minim pengalaman, minim ilmu beternak gitu. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. yang dibayangkan gitu. Dulu ceritanya banyak kematian lah intinya awal-awal ngisi. Tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu Ferguson gitu. Jadi banyak kematian. Terus berapa bulan berjalan itu beralih ke breeding kayak gitu? Ya, kita memulai breeding itu di tahun 2020-an, Mas. Menjelang 2021 ya. Ya. Nah, di tahun-tahun tersebut kami juga melihat peluang, Mas, peluang pasar bahwasannya si domba Dorper ini ramai diperbincangkan di forum-forum peternak, di forum-forum Facebook seperti itu. Nah, alhamdulillah kita juga punya rezeki untuk mendatangkan bibit Dorper langsung dari Australia, Mas, sekitar tahun 2020-an, 2021 itu, Mas. 2021 itu. Nah, itu titik balik lah intinya, titik balik kami breeding intinya. Kami breeding dan akhirnya sekarang banyak anak-anak yang di sini. Teman-teman yang penasaran di harga-harga, kemarin kita sudah tayangkan khusus untuk di harganya, Mas ya. Selain itu juga ada Suffolk ya. Betul, Sulfok, Mas. Ini domba baru lah ya di Indonesia ya. Ini 2023 kami datangkan. Baru 1 tahunan ya seperti ini. Belum sampai, Mas. Oh, belum sampai mahanya. Belum sampai. Ini bulan-bulan Agustus kemarin datang pertama kali. Dan juga untuk anakan F1 Suffolknya juga ada, Mas Adam ya. Ada, Mas, tapi lagi proses aja, Mas. Proses proses produksi lah. Proses produksi. Ini Mas Adam bilang tadi kan dari awal nggak bergabung di sini. Padahal ini punyanya Mas Adam loh ya. Ya, ini gimana historisnya? Saya gabung di Ayodhya kan sekitar tahun 2021-an akhir, Mas. Dulu kan kuliah, SD, SMP, sekolah di Jakarta, Mas. Saya mulai gabung sekitar tahun 2021-an selepas wisuda gitu. Atas dasar apa ya? Sebetulnya atas dasar perintah dari orang tua untuk bantu untuk mengembangkan bisnis di sektor peternakan keluarga. Sebenarnya ini Ayodhya Farm ini merupakan usaha keluarga, Mas. Gitu. Oh ya, siap. Saya agak korek detail sedikit, nanti takutnya di awal saya bilang ownernya tapi kok gabungnya baru tahun sekian gitu loh. Berarti memang bisnis keluarga gitu, Mas. Bisnis keluarga, Mas. Dan sekarang yang diberi tanggung jawab sepenuhnya saya pribadi. Adam. Saya pribadi, betul. Dari manajemen kandang semuanya, proses produksi ini gitu, semuanya di saya, Mas. Mas, jenengan kuliahnya di jurusan apa dulu? Dulu teknik industri saya, Mas. Bukan peternakan. Ya, kan ini di awal-awal tentunya ya, Mas ya. Tentunya di awal lulus kuliah, beda jauh ya, beda drastis dengan jurusan yang di sekolah selama ini itu ada semacam kendala kesulitan gitu. Wah, pasti, Mas. Saya kan bukan alumni peternakan ya. Dari ilmu peternak aja nggak punya, Mas. Ya, lika-liku, Mas. Berapa intinya menyesuaikan diri itu butuh berapa bulan? Wah, banyak. Lama, Mas. Dulu itu hampir ya bisa dibilang 3-4 bulan saya adaptasi di kandang ini, gitu, adaptasi lah semuanya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah. Alhamdulillah semuanya bisa mengikuti ritme beternaknya seperti apa, gitu. Jadi tidak serta-merta segampang yang dibayangkan teman-teman juga ya. Enggak, Mas. Tinggal ini gitu, Mas. Ya. Awal-awal saya bergabung di sini ya bisa dibilang setiap hari saya ngeliat mayat, Mas. Mayat domba. Mayat domba. Mungkin ya karena dulu memang belum ada pengalaman, terus dari sisi sumber daya manusianya mungkin kurang telaten juga gitu. Ya setiap hari ya ngubur domba, ngubur cempe gitu loh, Mas. Tapi seiring berjalannya waktu udah paham ritme beternaknya seperti apa. Ya alhamdulillah, Mas, kita banyak belajar dari pengalaman-pengalaman buruk itu. Ya alhamdulillah lah sekarang ya sudah ada hasilnya sebetulnya. Kalau boleh tahu, Mas, kendala utama yang saat itu banyak kematian tuh di pengaruh pakan, kandang atau apa? Ya semuanya, Mas, dari sumber daya manusianya atau ABK-nya yang masih bisa dibilang kurang telaten, dari ilmu beternaknya masih kurang juga, dari pakan juga berpengaruh, dari kandang juga berpengaruh, Mas. Semuanya berpengaruh gitu. Intinya ya
dombane atau apa namanya usahanya dulu masih belum termanage dengan baik. Manajemen di manajemen Mas Betul, ya. betul. Berarti dalam artian kunci sukses ternak domba itu bukan hanya terletak dalam persiapan pakan, kandang dan juga bibit unggul di dombanya, tetapi bagaimana kita bisa memanage dan juga memilih untuk ABK Mas ya. Betul, betul. Kalau kita mau kalau mau kita sukses ya di dunia peternakan ya semuanya harus dimanajemen dengan baik Mas. Dombanya harus dirawat, dombanya harus dimakan, Dikasih makan. dombanya harus diberikan asupan nutrisi yang bagus gitu loh Mas. Insya Allah nanti ketika domba udah nyaman ya domba juga akan memberikan feedback ke si peternaknya Mas. Ya, domba jadi sehat, domba jadi gemuk, otomatis kan bisa kita jual Mas dombanya. Dan Kan malu kalau kita jual domba dalam posisi nggak sehat, kurus gitu loh Mas. Dan juga ya itu, dan juga kepuasan pelanggan itu adalah faktor utama menuju kesuksesan juga Mas ya. Iya, Mas. Nah ini nggak urut, nggak terstruktur, sistematis nggak apa-apa Mas ya. Ini maksudnya mumpung kita tadi jenengan bahasnya nutrisi. Kalau dari segi pakan sini, pakannya apa sih Mas? Pakannya pakai konsentrat, pakan kering, kemudian hijauan segar Mas. Tapi sebagian kalau turah atau kebanyakan di silase. Kebanyakan kelebihan stok di kita silase. Kalau untuk yang penggemukan hasil breedingan kita ini pakai complete feed Mas kita Mas. Oh, di complete feed. Ya. Complete feednya pakai adukan sendiri gitu atau beli jadi Mas? Ditambahkan nama serat Mas. Serat kering ya. Maksudnya beli pakan jadi kemudian kita tambahkan nama serat kering. Oh, serat keringnya dalam bentuk silase gitu atau apa? Kering Mas. Ya contohnya kayak kangkung kering. Oh, kangkung kering. Bukan kok nanti serat keringnya itu daun pakcong dikeringkan nggak? Oh, enggak. Memang dari kangkung tapi yang kangkung sudah kering. Kangkung gitu. kering. Itu khusus untuk penggemukan yang jantan atau betina persiapan kawin juga Mas? Jantan dan betina persiapan kawin juga Mas. Jadi memang maksimal ya, Hasilnya maksimal Mas. mungkin. Bisa dilihat lah ini bulet-bulet ya. Iya, bulat-bulat kayak gini teman-teman. Memang benar-benar dipersiapkan ya. Betul. Mulai dari umur berapa biasanya dikasih pakan keringan gitu Mas Adam? Beres sapi biasanya Mas, lepas sapi kita udah pakaikan ke complete feed. Tapi kalau nanti di koloni lagi sudah balik lagi ke hijauan segar. Hijauan segar sama konsentrat Mas. Oh, berarti untuk memaksimalkan pertumbuhannya saja. Betul. Karena kan pertumbuhan domba itu maksimal umur maksimalnya itu sampai 7 bulan Mas. Itu pertumbuhannya paling bagus. Kalau untuk pakan keringnya Mas, presentasinya konsentratnya berapa persen? Kalau yang ini ya, untuk penggemukan ya, konsentratnya 70%, seratnya di 30% Mas. Wah, 70%. Tapi itu kan nggak berjalan lama Mas ya? Hanya beberapa bulan saja setelah siap kawin udah ganti pakan lagi. Betul. Itu tidak berpengaruh dengan pola pakan itu mempengaruhi nanti pertumbuhannya ketika perubahan pakan Mas? Pasti ada adaptasi pakan Mas. Kalau berubah pakan dari sebelumnya kering lalu pindah ke ke segar ya, pasti ada perubahan, pasti ada adaptasi. Nah ini mumpung masih ada yang kering, ini contohnya kurang lebih seperti ini Mas. Jadi dicampur pakan keringnya kayak gitu ya. Nah ini teman-teman. Nah, kalau yang ini ada semacam tamengnya, tutupnya kayak gini, ini fungsinya? Biar cempenya nggak loncat-loncat. Oh Mas. ini khusus yang untuk menyusui Mas ya, yang dikasih semacam ini. Nah itu. Nah kalau untuk yang hijauan segarnya dan juga pas proses menyusui kawin gitu, itu ada yang ngawin tuh. Berapa persen Mas konsentratnya? Kalau yang proses koloni kawin ya, koloni kawin konsentratnya 30%, hijauannya 70%. Itu diberikan terpisah atau langsung biasanya hijauan dulu baru konsentrat Mas. Ditabur hijauan dulu baru konsentrat, setelah betul. habis Mas ya. Dan konsentratnya beli jadi ya? Konsentrat beli jadi. Dengan pertimbangan apa Mas? Kita nggak usah sebut merek aja, pertimbangannya aja. Pertimbangannya ya, pertimbangan apanya dulu Mas? Dari konsentratnya memang bagus Mas. Konsentratnya memang bagus. Lalu kalau dari pertimbangan dari efisiensi waktu? Efisiensi waktu yang jelas, efisiensi tenaga. Itu ya kurang lebih ya teman-teman. Nanti silahkan pilih di tempat masing-masing konsentrat terbaik. Betul. Karena yang penting harganya masuk. Yang penting harganya masuk. Harganya masuk. Itu dan juga hasilnya itu seperti apa. Gitu. Kan otomatis kan usaha kan hasil nggak mengkhianati usaha atau kebalik ya, usaha nggak akan mengkhianati hasil gitu lah. Intinya itu ya. Semakin bagus kan otomatis nanti dombanya juga semakin bagus. Tapi kalau dikuruskan tetap dapat nilai jual dan untungnya ya. Betul Mas. Ini bahas pakan sedikit teman-teman, soalnya kita ya
ini sambil kita apa-apa kalau perlu dikorek semuanya dalam satu video ini. Oke, tadi kan berjalan sapi Mas ya, udah ya. Terus ke arah ini domba. Sapinya sampai sekarang masih? Masih ada Mas. Oh masih. Ini kandang sapinya beda area dari sini. Beda area. 100 meter lah dari sini. Jadi kalau Mas Tonda mau ngeliput nanti ya, bisa antarkan ke kandang sapi. Nanti teman-teman yang mau lihat juga di Negara Sapi nanti. Siap. Oh beda channel ya Mas ya? Beda. Dulunya tak campur Mas ya. Dimarahin YouTube, bukan dimarahin sih. Algoritmanya mungkin. Algoritmanya. Itu cari sendiri dan nanti insya Allah berangkat kontes untuk sapinya. Di Jakarta ya? Mudah-mudahan Mas. Mudah-mudahan. Amin. Kemarin sapi yang di Boyolali, kontes Boyolali, sapi kita yang juara 1 Mas, PO Extreme. PO Extreme. Wah, ini salah satu juara PO Extreme di Ayo Dia Farm. Nanti kalau teman-teman penasaran disaksikan teman-teman di Negara Sapi. Betul. Barangkali kita ada kesempatan meliput. Oke, kita lanjut Mas. Saya juga sedikit penasaran ini Mas ya. Tadi jenengan bergabungnya setelah berjalan ini Ayo Dia Farm beberapa waktu. Itu pas di Jakarta itu sekolah dari kelas berapa? Dari lahir sih di Jakarta. Oh, lahir di Jakarta ya. Oh, Bapak asli Jakarta berarti? Atau asli Jogja? Bapak sendiri asli Jogja, Mas. Ibu asli Jawa lah intinya. Berarti sekarang domisili di Jogja udah sekarang? Udah stay di Jogja, Mas. Mas, ketika dulu kuliah atau mungkin sekolah di Jogja, saya juga sedikit penasaran nih, Mas ya. Saya kemarin sempat lihat sedikit ya. Di Cap Capong itu katanya pernah jadi driver Gojek itu cari sensasi ya. Ngisi waktu luang ngisi gitu. Waktu luang waktu itu, Mas. Ngisi waktu luang gitu. Berapa kali Mas? Berjalan berapa bulan tuh? Lama itu Mas, ya setahunan. Setahunan Mas? Setahunan, ngisi waktu luang, gabut-gabut aja Mas. Gak malu, gak gengsi gitu? Oh, enggak lah. Enggak lah, tujuan nyari nafkah, aku nyari duit ya. Jadi dengan kapasitas Mas Adam tidak malu untuk menjadi driver Gojek. Nah, sebenarnya yang saya pengen garis bawahi nih Mas, saya pengen Mas Adam ini menjadi representasi anak muda yang tidak takut gengsi dan lain sebagainya. Terus Gojek juga, Grab atau Gojek Mas? Grab dulu Mas. Grab ya, di Grab dan juga sekarang full di dunia peternakan gitu loh. Siap. Rumusnya apa Mas? Biar teman-teman, meskipun itu kita tidak membeda-bedakan ya, entah itu merintis sendiri atau itu memang bisnis keluarga, yang pasti belum tentu bisnis keluarga pun semuanya mau dan mampu berjalan dengan baik lah. Berjalan dengan baik. Itu gimana Mas? Sedikit. Ya intinya ya yang jelas harus optimis lah Mas ya. Kita harus yakin sama apa yang kita kerjakan, kemudian kita harus suka sama apa yang kita kerjakan. Kemudian ya harus tekun, bulat lah yang jelas, konsisten lah Mas yang jelas. Itu ya, selebihnya ya udah pasrahkan dengan sama yang di atas ya. Sama yang di atas gitu untuk hasilnya. Itu tadi tentang terkait itu Mas. Yang ini, yang anti gengsi itu ada pil semacam khusus atau gimana? Oh enggak Mas, memang nggak gengsi aja. Gitu ya? Gengsi ya Mas, karena saya juga nggak hidup dari gengsi Mas. Siap. Kalau saya gengsi, saya nggak menghasilkan uang dong Mas. Ketika jadi nge-grab ojek itu mobil atau sepeda Mas? Motor Mas. Motor ya? Motor. Teman-teman ada yang bully gak? Gimana? Teman-teman ada yang bully gak? Nggak ada Mas. Nggak ada, udah biasa ya di sana. Biasa aja. Ada semacam itu ya. Jadi itu selepas kuliah gitu? Ya sambil kuliah kalau waktu-waktu kosong. Waktu-waktu kosong. Kita manfaatin Gojek. Semoga nih bisa menginspirasi teman-teman yang lagi kuliah, bisa ya apapun lah, nggak perlu Gojek. Betul. Di bidang yang lain juga. Yang penting halal, penting nyaman lah sama apa yang dikerjain. Dan mungkin nanti setelah keluar dari perkuliahan langsung bisa terjun di dunia kerja, entah itu dunia kerja sendirinya atau masih lewat campur tangan orang lain Mas. Betul. Mas Adam non sewu, masih single ini? Masih single Mas. Enggak, udah punya pacar. Ya, nanti pacarnya marah. Oke, teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang ini Mas di Ayo Dia Farm kan otomatis sekarang sudah impor sendiri ya? Betul. Untuk full blood dorpernya. Rencana juga mendatangkan 100 ekor ini sudah datang di karantina? Sudah di karantina Mas. Nanti datang sini 5 sampai 6 April lah. Teman-teman yang penasaran lihat video yang kemarin di Ayo Dia Farm review harga ya. Itu jika ada teman-teman yang berminat bisa datang langsung ke kandang Ayo Dia Farm, nanti bisa milih langsung Mas di kandang Ayo Dia Farm. Kesini Mas, misalkan sini silaturahim, tanya-tanya dulu, milih-milih, terus nggak jadi beli dimarahin nggak? Nggak, boleh Mas, boleh itu Mas. Itu kan ya kita sharing terbuka lah Mas, sharing-sharing sama teman-teman. Junior senior ya sama aja lah, sama-sama peternak. Ini garis besarnya manajemen ternak sebanyak ini Mas ya. Kita sudah tahu Ayo Dia Farm juga banyak yang sudah dikenal
agak lama oleh teman-teman. Ini paling kendala yang tersulit itu di apanya Mas Adam? Ya, yang jelas di Gunung Kidul itu ya tantangannya tetap di cuaca sih Mas. Cuaca Gunung Kidul kalau siang tuh terlalu panas banget, sedangkan kalau malam ya sangat dingin di sini Mas. Menyikapi itu semua? Ya, sirkulasi udaranya harus bagus. Oh kayak gini ya? Sirkulasi udaranya harus bagus. Ya, kemudian kandangnya harus dimanage dengan baik intinya. Dari ini ya ukuran kandang dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh. Harus dipikirkan benar-benar Mas ya. Terakhir untuk penjualan pemasaran strategi apa Mas ini sedikit bocoran? Kalau penjualan kami banyaknya dari media online Mas, dari YouTube, dari Instagram, dari TikTok, dari Facebook Mas. Gitu. Memang kebanyakan peternak modern kayak gitu Mas. Betul ya? betul. Semakin canggihnya teknologi ya. Siap Mas Adam, terima kasih banyak ini atas waktunya. Mohon maaf ada kurang lebihnya. Waduh, semoga tambah sukses, tambah berkah peternakannya. Siap. Amin Dan Mas Tonda. untuk teman-teman khususnya mitra ataupun yang sudah pernah transaksi dengan Ayodhya Farm, semoga tambah sukses, tambah Amin, ya Allah. berkah. Dan untuk peternak Indonesia pada umumnya, majulah peternakan Indonesia ke depannya semakin maju dan berkembang. Amin. Terima kasih Mas Adam. Makasih, Jangan Mas lupa Tonda. yang terakhir, yang paling penting ini Mas, di like, subscribe, dan komen karena itu menyenangkan dan membahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.